Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama Eji akan masak sesuatu yang spesial. Biasanya ini salah satu menu andalan di saat lebaran, ditemani oleh oven listrik high cook agar hasilnya maksimal dan sempurna. Tapi nggak ada salahnya loh kalau kalian coba untuk hidangan berbuka ataupun sahur, karena ini bisa untuk kapan aja. Nah, jadi high cook oven listrik OL33 ini berbahan dasar stainless steel dengan desain yang modern, dapat kalian miliki dengan harga yang ekonomis. Juga ingat, wattnya juga kecil loh, jadi kalian jangan bingung-bingung lagi dalam mencari oven, karena oven high cook ini menghasilkan hasil masakan yang matangnya sempurna. Oke, langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya jika komentar. Nah, di sini kita gunakan tepung terigu protein sedang, kemudian air susu. Air susu bisa susu UHT atau susu bubuk yang kalian campur dengan air, komposisi cairannya tetap. Minyak sayur, 1 butir telur, kemudian gula pasir dan garam, juga 2 sendok teh baking powder. Nah, sekarang kita campurkan dulu. Pertama kita pecahkan telur. Nah, ini mungkin sejenis baklava, makanan atau kue khas dari Turki ya. Hanya saja biasanya kalau baklava itu manis, tapi kali ini jenis baklavanya itu tidak manis tapi gurih. Nah, setelah itu tadi kita masukkan minyak sayur atau minyak goreng ya, Mama Eji menyebutnya, kemudian susu cair, kita aduk dulu. Ini caranya mudah banget, semua dimasukkan. Kemudian gula pasir, garam. Nah, setelah kita aduk, sudah mulai tercampur, tambahkan tepung. Kalau bisa ya, kalian tuh menambahkan tepung tuh secara bertahap. Kemudian masukkan baking powder, tambahkan lagi tepungnya, masih ada tersisa sedikit, kita aduk dulu yang ini nih agar lebih mudah juga dan cepat tercampur rata. Nah, jadi si baklava ini jenisnya kalau Mama Eji ini buat dengan isian yang gurih, mirip baklava yang manis karena itu tuh filo pastrinya sejenis pastry juga ya, lapisan-lapisannya itu mirip banget dengan baklava. Nah, udah kita uleni aja dengan tangan biar lebih mudah dan kita bisa merasakan konsistensi adonannya. Ini tepungnya udah Mama Eji masukkan semua, jadi ingat sebisa mungkin kalian masukkan tepung itu bertahap karena setiap kelembapan dari tepung itu berbeda, jadi nanti takutnya bisa terlalu kelembekan ataupun kekerasan ya. Nah, jadi dibolak-balik, dicampurkan seperti ini. Konsistensi adonannya tidak terlalu keras ataupun lunak, dan sekarang akan kita tutup dulu, istirahatkan agar adonannya lebih rileks dan mudah dibentuk. Sekarang ini bahan isian: dada ayam, daun bawang, bawang merah, bawang putih, kecap asin dan manis itu Mama Eji campur jadi satu. Lada, kaldu bubuk, gula garam bisa ditambahkan, dan ini maizena tambahkan dengan air. Nah, sekarang tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Setelah layu, masukkan daging ayam yang udah dicincang halus atau kalian bisa menggunakan blender atau apa aja, dan daun bawangnya aduk kembali. Caranya sangat mudah ya, bahannya simple banget juga nih bumbu-bumbunya. Kemudian masukkan jamur. Di sini Mama Eji menggunakan jamur kancing ya namanya, yang kalengan itu. Ini kecap asin dan manis udah dijadikan satu, jadi untuk rasa itu sesuai selera aja ya. Nah, kemudian kaldu bubuk lada,
Gula dan garam juga kalian bisa tambahkan. Jadi untuk rasa itu sebenarnya selera untuk bahan isian ini. Kemudian masukkan cairan maizena dengan air, aduk sampai mengental dan matang, kemudian sisihkan. Nah, sekarang kita kembali ke adonan. Kita gulung memanjang dulu dan akan kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama untuk bagian dasarnya, kedua untuk bagian tengah, dan yang ketiga untuk bagian atas. Setiap bagian ini kita potong-potong lagi. Sebenarnya kalian boleh potong sebanyak mungkin, semakin banyak berarti lapisan filonya nanti semakin banyak juga, semakin berlapis-lapis. Nah, untuk satu bagian ini, bagian bawah ini Mama Eji potong menjadi 3 bagian. Nah, di sini Mama Eji buat setiap lapisan itu ada 6 lapis. Jadi semuanya 6 kali 3 berarti ada 18 lapisan. Ya, nah sekarang setiap potongan ini kita tipiskan karena nanti Mama Eji menggunakan loyang yang bulat, jadi bentuknya membulat. Jadi disesuaikan aja dengan loyang kalian masing-masing. Ini kita tipiskan setipis-tipisnya. Ini lunak aja kok. Nah, kemudian agar tidak melekat, boleh ditaburi dengan tepung maizena setiap permukaannya. Nih seperti ini ya. Nah, di sini Mama Eji menggunakan loyangnya itu berapa ya? 30. Ini loyang 30 cukup lebar. Kalian boleh menggunakan yang agak kecil sedikit. Kalau lebih kecil berarti potongan adonannya itu dibanyakin juga agar hasil setiap lembar ini lebih tipis. Nah, seperti ini ya. Ini tipis, sangat tipis banget. Kita tumpukan sebanyak 6 bagian pada bagian dasar. Jadi, jika loyang kalian lebih kecil, berarti lapisannya itu tidak 6. Bisa kalian buat menjadi 12 atau 10. Karena kalau 6 juga berarti nanti ketebelan. Itu nggak enak banget. Enak yang tipis-tipis, jadi lapisannya itu lebih sempurna. Nah, kemudian kita tuangkan isian setengah bagian. Setelah itu kita akan buat bagian tengahnya lagi. Nih seperti ini. Nanti makin lama kalian akan makin lancar. Nah, sekarang kita tipiskan lagi 6 bagian untuk bagian tengah. Nih udah makin lancar kan cara mengangkatnya aja. Lebih profesional. Diletakkan pada rolling pin, kemudian nih tuh menghindari sobek, tapi ini nggak mudah sobek kok. Ini terus ya kita tipiskan. Caranya seperti itu. Sangkutkan dulu ke rolling pin, kemudian rebahkan pada loyang. Nah, ini udah hampir jadi nih untuk lapisan tengah. Ini caranya mudah banget. Kita hanya memerlukan waktu saja untuk menipiskan adonan. Tapi menipiskannya juga tidak susah karena adonannya ini lunak. Nah, udah selesai bagian tengah, kita masukkan lagi isian yang terakhir. Jadi untuk isiannya kita bagi 2. Setelah ini, setelah kita rapikan, kita tutup lagi dengan filo di bagian atasnya sebanyak 6 buah sebagai penutupnya ya. Ini hasilnya jadinya banyak hidangan yang sangat istimewa. Isinya kalian udah bisa bayangkan, ayam dan jamur serta lapisan filo pastry-nya ini ya menyerupai pastry. Nah, setelah itu kita potong-potong dulu. Dipotong dulu sebelum dimasak agar nanti bentuknya tetap rapi. Nih, kalian bisa lihat. Kita potong dulu. Ini sangat rekomen banget. Ngenyangin kan? Untuk hidangan lebaran, berbuka puasa ataupun sahur. Nah, ini sekarang kita tuangkan dengan 150 gram margarin yang udah dicairkan. Kita tuangkan.
Ovennya dipanaskan 10 menit. Untuk topping boleh apa aja. Di sini Mama Eji gunakan keju parut. Diselang-seling biar lebih cantik. Boleh seluruhnya juga. Kalian letakkan keju dan wijen hitam. Biar lebih ceria kan? Terlihat berbeda mungkin dari baklava yang kalian tahu sebelumnya. Oke, ini akan siap kita oven dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas dan bawah. Nah, jadi untuk oven ini juga kalian harus sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya, karena setiap oven itu pastinya berbeda. Nih, bisa terlihat seperti ini, masih ada genangan margarin. Ini akan kita panggang. Temperaturnya 200 derajat Celcius, api atas dan bawah. Di sini pertama Mama Eji letakkan di rak bawah. Jadi kalian bisa lihat aja kalau sekitar setelah 20 menit bisa dipindahkan ke rak tengah. Oh ya, ini kita oven. Di sini Mama Eji mengovennya kurang lebih 40 menit. Jadi yang pasti sampai matang dan warnanya juga berubah. Juga cairan margarin itu udah meresap ke dalam baklava ini. Nih tombol-tombolnya untuk oven Highcook OL33 dilengkapi dengan diamond reflector. Ini akan menghasilkan masakan yang matang dengan sempurna. Jadi rekomen untuk baklavanya, rekomen juga untuk oven listrik Highcook. Ini dia hasilnya. Oh, kalian udah bisa bayangkan, kalian bisa lihat lapisan-lapisannya itu, bagian permukaannya sangat garing sekali. Dan ini kita coba angkat satu potong bagian, dan di bagian tengah itu tidak segaring yang di bagian atas ya. Untuk lapisannya itu lembut, kurang lebih seperti apa ya, pie mungkin ya. Yang pasti rasanya unik banget dan khas. Di bagian dalamnya lembut, bagian atasnya sangat garing sekali. Nih, kalau Mama Eji biasanya kita makan ditambah lagi dengan saus sambal ataupun mayonaise yang pedas. Gimana? Ini caranya mudah banget, tapi kita menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa. Tuh udah terdengar ya betapa garingnya lapisan luar, dan ini adalah lapisan-lapisan dalamnya lembab dan lembut. Ditambah lagi dengan ayam serta jamur. Sekarang kita coba potong. Bagaimanakah lapisan-lapisan di bagian tengahnya? Tuh sangat lembut, enak banget, nget. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.